santai. Halo, selamat sore. Selamat sore, halo Bung Ipam. Bung Ipam ya, jadi kita seperti komentator, Bung. Berarti pas zaman dulu di Indosiar masih nontonin Naruto sama ini ya, Doraemon ya. Masih Cibimero-Kocan. Ya, Cibimero-Kocan. Self management yang paling penting kalau di film Betul, sih. betul. Self management, time management, financial management kayak gitu-gitu sih. Welcome back. Waduh, welcome back udah kayak YouTuber. Ini kita ke YouTuber podcast sampah. atau direkam sih sebenarnya? Ini kita podcast tapi direkam. Oh, oke. Biar kayak teman-teman yang lainnya dong. Boleh. Dokumentasi berarti. Dokumentasi. Boleh. Kita di segmen bincang-bincang ini ya. Jadi kita emang konsepnya itu ngobrol bareng stranger. Oh, oke. Jadi kita emang nggak punya Menarik. gestar, kita ngajakin orang-orang yang di mana kita lagi podcastan situ, kita ngajak ngobrol. Oke, boleh. Jadi selamat menikmati ya. Setelah ini kita bakal ngobrol sama-sama satu tamu yang sudah ada bareng sama Ipam di sini. Jadi silakan nikmati obrolan kita. Siap, Oh ya, siap. anyway, kita akan ngobrol dengan lepas masker dan tenang aja, semua protokol sudah siap. Tadi saya sudah mandi, saya sudah cuci tangan, cucian di rumah juga udah beres semuanya. Jadi kita lepas maskernya. Biar ngobrolnya ini Lebih ya, bro. santai? Jelas, bro. Yes, lebih santai. Halo, selamat sore. Selamat sore, halo Bung Ipam. Bung Ipam ya, jadi kita seperti komentator, Bung, tampaknya, Bung. Bener, Boleh Pak. kenalan dulu dong, siapa namanya? Halo, perkenalkan, nama saya Jonathan Kevin. Biasa dipanggilnya si Jo. Si Jo. Si Oh, Jo. Pak. Jo aja. Oh, unik banget ya, Jonathan panggilnya Jo, Jo. gitu ya. Kalau yang umum kan panggilnya Tan. Tan. Ngambilnya yang belakangnya ya. Kadang yang tengah juga nggak apa-apa, Yang terserah. tengah nggak apa-apa. Nathan gitu. Nathan. Ya. Boleh. Tadi Jonathan panggilnya Jo. Mm-mm. Jo, kalau boleh tahu Jo, umur berapa Jo? Ini sekarang gue jalan di 27. 27. Ya, Seumuran mau berarti Jo. 28 nanti. Seumuran. Seumuran berarti. Boleh. Boleh. Berarti kan enak nih kalau seumuran. Berarti nih. pas zaman dulu di Indosiar masih nontonin Naruto sama ini ya, Doraemon ya. Masih Cibimero-Kocan. Ya, Cibimero-Kocan bener banget. Ninja Hattori. Ninja Hattori masih nonton. Ini hari-hari Minggu itu momen-momen dimana berasa kayak hidup paling enak. Bener Gak banget, ada setuju, beban. setuju. Minggu bangun pagi gak keberatan. Nggak keberatan, langsung bangun pagi nonton TV udah style sampai jam setengah 10 atau setengah 11 gitu. Bener. Udah habis itu makan tidur lagi. Oke, Jo, asli mana Jo? Ini gue aslinya Sumatera, Medan. Oh, Medan. Orang Medan. Kok gak ada nama ininya marga? Karena kebetulan bokap orang Jawa. Oh, Jadinya ikutnya di marga dari ibu. Kalau orang Batak bilangnya Boru. Boru. Iya. Jadi that's why kenapa gua nggak pakai marga Batak? Mhm. Ya karena gua nggak dapet marga, itu mana kayak gitu sih. Oh, karena yang asli Batak Nyokap. ya, nyokap. Mhm. Ya. Nyokap. Bokap gitu. asli Jawa. Asli mana Jawanya? Semarang. Semarang. Bisa bahasa Semarangan nggak? Semarangan Raiso, tapi ini nganggo bahasa Jawa biasa iso tuh. Dae, ya udah aman. Dae gitu ya. Nah, oke. Jadi karena udah ada Jo di sini dan memang prinsipnya tadi Jo ini kebetulan ngebar di sini. Iya, kebetulan emang lagi ngebar di JNM Block, Ya. di Cohort. Di Call Heart. Ya. Kalau misalnya guys sudah pernah tahu Cohort, kita kayak pengen konsep minuman herbal jadi koktail atau mocktail. Oke. Jadi boleh kalau yang lagi slow nongkrong sini juga boleh. Nyore enak banget, coba. Nyore enak banget, nyore. Aku sempet keturun nih gini. Wah. Tiduran dari sini. Enak Saking banget. iupnya ya. bahasa Saking Jawanya. iya, rindang di sini. Oke. Berarti Jo adalah seseorang dengan profesi sebagai apa kalau nyebutnya tuh? Kalau bahasa trennya sekarang sih mixologis ya. Mixologis. Nah, Iya. Tapi kalau mungkin awam pahamnya bartender. Bartender. Bedanya apa sih? Kalau sebenarnya nggak ada bedanya, tapi sebenarnya lebih detailnya kalau mixologis itu lebih ke pembuatan menggabungkan berbagai macam cita rasa jadi yang bisa di enjoy sama dinikmatin sama customer. Oh. Kalau bartender kan cuman masukin berdasarkan yang dibuat mixologis. Oke, berarti peraciknya. Racik jatuhnya. Wah, teman-teman saya mixologis semua tuh berarti. benar. Yang pada suka minum pinggir jalan semua diracik. Diracik sama dia dicampur. Pahit That's ya? why. Kurang pakai kurang aja. manis. Minuman yang gak enak pun jadi enak. enak, Ya. ya. Oke. Tapi ini basa-basi sih sebenarnya sih. Kok bisa sampai mixologis? Kok bisa sampai punya skill untuk meracik itu
awalnya gimana? Sebenarnya bukan punya skill. Oke, tapi balik lagi semuanya kan kita by learning ya. ya, dan semua Belajar juga dulu. titipan Tuhan. Benar. Malah ngopo ya. Jadi awalnya kalau misalnya diceritain awalnya bisa masuk di mixolo atau di bartender, dulu tuh gue basicnya perfilman, sob. Perfilman, Yes, gue perfilman. Gue Serius? kru film, casting departemen, casting department. ya. Jadi gue ngastingin orang-orang Eh, buat jadi karakter film. waktu di sini berapa lama? Di sini dari 2013, tahun 2015 gue ke Jakarta, balik sini lagi 2019. Now, cast filmnya di mana? Dari 2014 sampai 2019 kemarin. Oh, berarti itu Jogja Jakarta. di jadinya. Jakarta? Jogja Jakarta. Tapi seru nih, sebelum ngomongin misologis. Soalnya agak nyebrang juga. Agak nyebrang ya, Ya kan? Agak nyebrang juga nih. Bener-bener nyebrang sih sebenarnya. Soalnya kan kalau teman-teman saya nih yang pada kerja di film itu kan udah ngerasa nyaman. Ya walaupun akhirnya waktu ada pandemi kan sempat agak goyang dikit karena produksi banyak yang apalagi kalau misalnya tahu sendiri kalau produksi film kan nggak mungkin produksinya cuma 3 orang 4 Ya, orang. bener banget. Pasti ramean lah ya. Oke. Apalagi film. Pernah terlibat dalam produksi apa yang paling besar? Banyak sih yang cukup besar. Mungkin dari 2016 itu aku pernah di produksi Filosofi Kopi Filosofi Kopi. yang nomor 2 tapi ya. Oh, Filosofi Kopi 2 iya, oke. di sinema. Terus yang baru-baru ini mungkin di ini Keluarga Cemara. Yang Keluarga- pertama. Oh, yang pertama. Yang pertama, Kalau Keluarga yang Cemara terakhir yang kan abis Yang selesai kedua, tuh, dua tuh. yang kedua. Ini kemarin Ismail yang pertama. Basbet. Ismail Basbet itu yang Ya, kedua. ya. Yang pertama itu Yandi Lawrence saudaranya. Oke. Terus sempat pernah ikut juga produksinya ini Love for Sale yang pertama. Love for Sale, Gading Martin. Gading Martin Yang pertama. Yang pertama. Oke. Itu cast as a cast dari departemen. departemen. Oke. Masih sekarang masih jalan nggak? Sampai sekarang sih mungkin kalau di perfilman udah nggak begitu handle ya. Jadi Ya, jatuhnya mungkin ngambilnya kayak web series, iklan yang notabene bisa ditinggal karena Ya. pengen fokus ke bartending. Iya, gitu. iya, iya. Jadi di Iya, lapangan yang di lapangan orang lain mungkin temen gitu atau Iya, iya, iya. partner yang bagian online-nya gua gitu yang handle tapi sambil ngebar. Oke. Iya, iya. Gitu iya. simpelnya. Enaknya kalau udah ya kalau di event namanya kan jadi koordinator itu udah enak. Udah enak karena memang awalnya start film dari koordinator itu ke lapangan. Memang harus terjun ke lapangan. Yes. Cuman karena udah cukup lama dari 2013 sampai 2019 akhirnya kan ada nih progresnya. Jadinya bisa ke casting departemen atau bisa dibilang casting director gitu kan. Oke. Jadinya seperti itu. Oke, tapi akhirnya memilih jadi mixologis. Agak unik juga nih soalnya. Soalnya ya for your information aja. Biasanya kan mungkin banyak yang nggak ngerti. Yang saya pahami juga ya, orang-orang yang bekerja di balik produksi film itu juga pendapatannya bisa dibilang nggak sedikit juga loh. Setuju. Iya kan? Cuman kan hitungannya sebenarnya pada dasarnya itu kalau memang dihitung sekali dapat besar. Betul. Besar. Tapi ketika diakumulasi berdasarkan jumlah bulan atau hari pengeluaran dan kawan-kawannya itu sama aja. Sebenarnya sama aja. Jadi buat kalian mungkin yang dengerin apalagi udah ngerasain produksi ya kan. Bisa tuh 2 bulan dapat gede ya nganggur setahun, Nah, Bos. sama aja bohong kan, benar. That's why. Iya, That's iya, why iya. itu yang bikin apa ya? Self management yang paling penting kalau di film sih. Betul. Self management, time management, financial management kayak gitu-gitu sih. Jatuhnya Oke. seperti itu. Kalau lu boros uang lu banyak sama aja. Iya, benar. Menarik. Nah, akhirnya masuk ke mixologis ya. Yang akhirnya bikin gua masuk ke mixologis tuh kenapa tuh? gini, bawaan pengen memang dari dulu tuh udah tertarik di F&B ya, terutama di apa? Masak sebenarnya di Oh, cooking. saya kira dari dulu saya peminum ya. Wah, Saya kira gitu. bukan. Bukan ya? Walaupun sebenarnya party people juga ya kan. Kita kemarin ketemu di mana itu kemarin? Oh, itu mah. Gak usah sebut merek lah. Oh, Gak gak enak usah kalau sebut kita merek bilang ya? kubik kan. Iya. Jatuhnya seperti itu. Iya. Pengen Oke. memang sudah tertarik dari dulu. Tapi ketemu film duluan, belum ketemu Jalannya ke sini. jalurnya ke sini. Terus Oke. nggak lama begitu udah agak lama di film merasa kayak kok gini-gini aja, karir path-nya agak slow, agak lambat gitu kan. Iya. Terus jatuhnya juga ilmunya ya begitu-begitu aja, belum ada pengerucutan lagi. Coba Betul. deh gue self upgrading gitu, upgrading gimana caranya gue belajar hal lain yang nanti setidaknya ke depannya bakal berpengaruh juga ke karir gue gitu loh. Oke. That's why gue masuk ke mixologis. Kalau ngomongin karir nih, antara
bekerja di balik layar film sama mixologis, proyeksi kedepannya secara Proyeksi karir kedepannya secara karir aku akan gue lebih memilih di Mixologis. mixologis karena kalau di film akan cukup, bukan gimana ya, prosesnya akan jauh lebih panjang ketika lu akan mempunyai suatu PH dibandingkan Yes. gue bisa buat klub Yes, atau yes, bar yes. minimal Ya, bar aja. ya, Itu prosesnya akan lebih singkat dan lebih bukan lebih singkat sih, walaupun sama-sama panjang, cuman lebih terlihat jelas karir pathnya. Gue pengen Ya, punya ya. usaha sob, dibanding gue ikut orang mulu gitu Ya, ya. istilahnya. Apalagi kalau misalnya mungkin selentingan dikit ya. Kalau ngomongin film balik layar film di Indonesia ini kan juga regenerasinya juga nggak secepat itu kalau kita Ya, belum bener, nemuin regenerasinya. momentumnya kan Bener, antara bener. punya momentum duluan atau emang kita harus nunggu giliran. Yang ketiga hoki. Itu dia. Faktor luck. Yang ketiga faktor luck, nggak gampang masuk film juga. Yes, gitu loh. betul, That's betul. why. Makanya akhirnya kalau secara proyeksi berarti menurut kamu memang lebih meyakinkan ada di mixologis. Iya, meyakinkan di mixologis. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang itu kan nggak banyak profesi orang yang nggak banyak orang ngerti profesi itu. Tidak banyak. Dan kadang dipandang sebelah mata sih. Sob. Yes. Wah, lu bartender. Berarti lu bikin alkohol, mabok mulu dong. Kerjaan lu gini segala macam. Oke. Ya enggak juga. Kita Ya. bikin suatu karya lu di sini, men. Ya. Sedangkan gua di film gua bikinin karya orang, mending gua bikin karya sendiri daripada bikinin Oke, karya oke, orang oke. gitu loh. Gua mikirnya kayak gitu. Oke, yang memandang sebelah mata lagi kelipan. Mungkin jadi harus dicolok dulu matanya biar sadar. Ditiup dulu baru bisa melek semua. Agak Tapi kalau kita colok ya. ini saya meraba-raba nih. Ya, oke, boleh. Berarti Jo, kamu juga punya interest atau punya satu kesukaan tentang hal yang berbau dengan seni. Ya, Bisa dibilang. ya, pasti. Aku ngelihat dari film kan juga sebenarnya ada arti yang Yes, bekerja di situ. pastinya. Mixologis apalagi. Ya, oke. Nah, ini mungkin buat kalau aku sendiri sih aku nggak ngerti ya. Aku nggak ngerti. Bagaimana cara memaknai makna seni itu dalam proses mixologis itu ada di mana kalau menurut kamu? Ada sentuhan taste-nya itu di mana, rasanya itu di mana? Sama halnya ketika di film. Oke. Ketika lo membuat suatu karya yang enak dilihat atau Mepet enak dikit boleh? ditonton, enak dilihat, atau mungkin layak dinikmatin dan dapat apresiasi dari berbagai penonton, sama juga di mixologis. Ketika lo membuat suatu minuman yang mungkin jarang dibuat sama orang atau bahkan dia belum pernah nyobain dan dia sangat wah unik nih, enak lagi, itu tuh udah suatu kebanggaan tersendiri. Satu yang kedua, dan lebih orisinal aja karena pada saat gue di film gue belum mendapat kesempatan untuk membuat film gue sendiri. Oke, Nah. karena nggak nulis skrip, nggak ke direct. tidak ke direct gitu. Iya, Seperti iya, itu. Jatuhnya ke production Ya, gitu. production ya. Gitu. Kalau di sini gue bisa benar-benar make a new thing gitu loh, kayak Ya. benar-benar wah gue bikin satu minuman yang bisa dinikmatin gitu loh. Oke. Seperti itu. Karena kan juga kalau ngomongin mixologis banyak jenis minuman yang udah ada sebelumnya. Ya, Tapi berarti kalau di mixologis itu bisa menemukan minuman-minuman itu sendiri dan jadi signature gitu berarti. iya, menemukan Oke. minuman itu sendiri dan menjadi signature tanpa harus tanpa mencontoh atau meniru gaya orang gitu, membuat benar-benar yang belum ada, yang belum pernah ada gitu. Oke. Minuman yang belum pernah ada. Seru juga ya. Karena kebetulan aku juga seneng mencampur minuman itu. Beberapa Kadang-kadang eksperimen, minuman daerah gitu. Nah, barangkali sambil ngobrol nih. Ya, boleh. Kalau aku dulu punya cita-cita gimana caranya minuman daerah itu bisa jadi minuman yang kalau di mix enak kayak minuman impor. Nah, itu salah satunya. Berarti kan punya jiwa mixologis dong situ. Oh, gitu ya? Iya. Makanya kalau di rumah tuh kadang beli iseng gitu ya. Coba Kalau misalnya sendiri. nyebut merek ya beli arak Bali, beli Ciu Solo. Iya, oke. Gimana nih ya? Biar Ini bisa kan soalnya kan selain ini seni, setahu aku mixologis itu atau bartender itu pokoknya yang berbau dengan alkohol dan mencampur minuman itu kan ada sense-nya juga. Ya, ada sense juga benar. Makanya kenapa kayak minuman coklat biasanya pencampurnya warnanya yang mirip coklat Ya, untuk ngilangin oke. pahitnya gitu Ya, biasanya gitu benar, kan. benar, Minuman benar. putih gini-gini Ya. ada. Atau sense. mungkin yang menjadi lebih menarik lagi ketika benar-benar sudah masuk terjun ke dunia bartending atau dunia mixolo, ketika mencampur karakter minuman yang bitter misal pahit Oke. sama manis, itu kan bertolak belakang, Yes. tapi bisa balance. Intinya seperti itu. Ini yang susah. Heeh. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi minuman yang coklat dicampur sama minuman yang kayak gimana misalnya yang Iya, benar-benar iya. berbeda Iya, gitu, iya. tapi bisa enak dinikmatin gitu. Jadi nggak asal, jangan semua minuman ada campur Coca-Cola, Ya. ada campur Sprite, Ya. ada campur fruity. Jadi Ada amburadul ilmu- jadinya gitu. ada ilmunya, Ada sob, ilmunya ternyata. memang. Iya ya. Terus ini tadi kita
ngomongin enak-enaknya ya. Kalau akhirnya susahnya apa sih? Maksudnya, Susahnya? semua profesi kan pasti punya Pasti susahnya. pasti ada Tapi karena saya pahitnya nggak di juga. profesi situ kan jadi nggak ngerti susahnya gimana tuh. Dasarnya ketika kalau boleh ngobrol sedikit soal Boleh, hal boleh. itu, dasarnya ketika lu sudah suka sama satu pekerjaan, pahitnya akan lebih light, lebih tipis. Pahitnya kan lebih light. Oke. Oke. Kalau suka sama pekerjaan, resiko dan mungkin dukanya akan jadi lebih sedikit. Yes. Kenapa tuh kalau menurut kamu? Karena lu bekerja by passion, man. Apapun yang bekerja dengan rasa pasti punya nyawa, man. Apapun yang punya rasa pasti punya nyawa. Udah gitu Setuju. doang. Boleh nanti editor yang ini di ini ya garis bawain. Perbincangan ini tolong jadikan quote ya, nih ya. Apapun yang punya rasa, apapun yang punya nyawa, Apapun yang punya rasa pasti punya nyawa. apapun yang punya rasa pasti punya nyawa. Gitu doang. Mantap. Iya ya, asik tuh asik. Saya setuju. Ini saya paling setuju dengan itu karena hampir semua pekerjaan itu sebenarnya harus pakai rasa. Iya, setuju. Ya. Nah, tapi kalau misalnya yang paling nyebelin, akhirnya ngomongin karir ya. Yang paling nyebelin ketika kamu pengen karirmu itu top of the age gitu, sampai di puncaknya. Menurut kamu hal yang paling menyebalkan apa tuh? Hal yang paling menyebalkan ya. Di mana nih? Pada saat ini ya? Ya, Pada mungkin saat sampai menyebar- titik ini kamu punya cita-cita untuk jadi sampai di achievement tertentu. Nah, menurut kamu hal yang paling menyebalkan untuk sampai ke sana itu apa? ego diri sendiri sih yang paling Ego diri menyebalkan. Iya, kadang kita nggak kalahnya sama ego gitu loh. Sedangkan kalau dalam suatu pekerjaan ketika lu meniti suatu karir, ketika ego lu jauh lebih tinggi daripada apa yang lu bisa lakukan, akhirnya ya itu sih hancur sendiri gitu sama Oke. ego lu. Berarti hampir sama seperti bidang-bidang lainnya. Ya, Sebenarnya pastinya. walaupun ini ngomongin seni, walaupun ngomongin rasa, idealisme juga Idealisme, satu iya. hal yang harus dipertimbangkan lagi Benar-benar sebenarnya. harus pertimbangkan. Oke. Kita nggak bisa benar-benar apa ya, kecuali kalau benar-benar seniman yang benar-benar seniman ini ya, seniman ideologi yang benar-benar dia bekerja sendiri tanpa Ya, ada ya. tim, Oke. dia benar-benar menuangkan pikirannya ke situ. Oke, mungkin dia tidak akan terhindar, dia akan terhindar dari ego itu. Oke, gitu. tapi dalam mixologis belum bisa sepure itu. Belum bisa se-pure itu. Belum bisa. Belum bisa. Kenapa tuh? Karena butuh gini, misal gue membuat sesuatu minuman yang berdasarkan gue banget nih ideologi gue. Gue belum jadi owner di sini. Gue harus develop dulu. Gue belum gue tidak semua orang yang ada di sini itu taste-nya akan sama seperti gue. Oke, setuju. That's why gue harus nekan ego biar Ya. lebih bisa menerima beberapa masukan orang. Iya, Ya dong. Iya, Nggak iya, mungkin iya. gue bikin minuman yang enak menurut gue, belum tentu enak menurut lu, Sob. Betul, Lidah Sob. kita beda gitu. Betul, Istilahnya Sob, seperti betul, itu betul. sih. Berarti ini satu hal yang mungkin sesuai dengan prinsip saya juga nih. Mhm. Kalau dulu pernah ada orang anak-anak Pantung selalu bilang, hancurkan dan bangun kembali, termasuk idealisme kamu. Termasuk idealisme. Ya kan? Keren sih itu. Ya kan, hancurkan dan bangun kembali. Kadang-kadang kita masuk ke satu lingkungan dengan idealisme tertentu. Tapi untuk sampai di tempat itu biar bisa punya idealismenya sama kayak kita, ya kita hancurkan dulu idealismenya, kita bangun lagi. Bener sekali. Iya kan? Bener sekali. Karena ini bro, ya sedikit kita julid lah. Hal-hal seperti ini kan yang menurut saya sistem kapitalis. Itu benar sekali. Di mana-mana company atau perusahaan pasti kapitalis. Ya tapi itu kan bagian sistem ya kan. Ya, bagian Tapi salah satu sistem. sebagai manusia nggak boleh nyerah dong. Ya, Tapi benar, berarti akhirnya kalau menurut Jo sendiri idealisme bukan berarti nggak penting, tapi memang harus dibalancing. Di balancing. Oke. Kalau untuk idealisme ya memang benar-benar harus di balancing. Oke, bahkan ketika sampai kayak Jo tadi bilang, bahkan lu punya owner cafe shop sendiri kan Anda juga berada dalam satu circle lebih besar lagi, sistem Iya. lebih besar lagi. Iya, benar Sama aja nanti ada idealisme lagi yang harus disesuaikan lagi dong. Benar lagi. Iya kan? Benar. Nah, seperti itu. Ya. Prosesnya akan tetap seperti itu. Asik juga. That's why. That's why ya. Oke, berarti bisa dibilang kalau di karir mixologis menurut kamu yang paling menyebalkan adalah bagaimana menyesuaikan egonya. Whole karir ya. Whole karir ya, whole Kalau karir. di mixologis, gue belum bisa berkata lebih karena memang baru hitungannya. As a bartender tuh benar-benar baru. Jadi, Berapa lama sih? 2019 kemarin. 19 ya? Ya Baru lumayan sampai lah. sekarang. Lumayan lah. Baru, belum lama itu. Belum lama sih ya teh. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Asik juga sih tapi. Nah, kalau kita tadi udah ngobrolin tentang secara filosofis nih ya. Bisa dibilang kan sedikit mengulik tentang bagaimana cara Joe sebagai seorang yang dulunya kerja di film, habis itu sekarang di mixologis Oke. melihat ya segala hal yang ada di situ. Tapi cita-cita kamu ketika kamu pindah ke mixologis, achievement paling tinggi yang pengen kamu capai apa? Achievement tertinggi yang paling aku capai, Ya, sorry. ya.
Satu, pastinya pengen punya usaha sendiri yang berkaitan sama bar ya. Yang nomor 2, pengen jadi barista, bartender artis, bro. Bartender gimana? Emang Bartender ada? artis, iya. Bartender itu gimana? Jadi lu terkenal bukan karena nama lu atau acting lu dalam menjadi suatu artis, tapi lu terkenal dengan skill lu. Oh, emang di Indonesia ada? Ada? Ada. Mau sebut nama? Boleh, boleh. Muhammad Aga contohnya. Barista Oke. artis. Oh iya 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 iya. Iya. Ya, terkenal karena skillnya. Kebetulan beliau bos saya juga di Kolat. Iya. Terinspirasi berarti Anda. Terinspirasi, iya. Iya, iya. Tapi dan masih banyak nama-nama lain ya. Kalau sampai ke sana, Kalau itu sampai prosesnya garis besarnya kayak gimana? Pastinya banyak apa explore mengenai memperdalam ilmu-ilmu itu tersebut sih. Ya. Ya balik lagi, lu dalamin itu gitu loh. Ya. Dalamin apa yang lu lakukan sekarang. Oke. Dan perlu personal branding dong harusnya Dan dong. perlu personal branding. Iya dong, pastinya dong. Pastinya. Iya 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 iya. Kalau untuk personal branding Aldi dulu deh. Gua banyakin skill dulu. Setuju. Ketika skill gua udah matang baru gua personal branding. Setuju. Ini sebenarnya kalau menurut saya di setiap pekerjaan itu sebenarnya butuh personal branding. Bahkan di PNS pun menjadi seorang pejabat yang punya citra tertentu itu perlu personal branding. Iya. Tapi permasalahannya harus diimbangi dengan skill yang mumpuni. Iya. Nah. Jadi nggak tong kosong, bro. Cuma kalau di Indonesia gimana menurut kamu? Kalau di Indonesia ada beberapa orang yang memang dia malah dia skillful tapi personal brandingnya jelek. Jelek. Ada juga yang dia pinter personal branding tapi mungkin skillnya sedikit kurang. Menjudge atau menentukan di Indonesia seperti apa? Opininya seperti itu dan memang kenyataannya seperti itu ya balance dan akhirnya lebih ke ya mereka sama-sama berhasil dengan apapun yang mereka lakukan. Oke, itu paling penting ya. Karena kalau menurut aku sih masih banyak stigma bahwa ya kalau misalnya kamu nggak terkenal dulu kamu nggak bisa berhasil. Iya, seperti itu. Padahal dalam beberapa realitanya ya mungkin orang yang punya skill itu punya target pasarnya sendiri, yaitu achievementnya dia sendiri juga beda-beda. Oke, menarik juga ternyata. Dan punya ukuran sendiri lah. Oke, mungkin ini terakhir deh. Ya. Ini tadi kita udah ngobrolin ngalor ngidul ya. Dari backgroundnya, habis itu aku juga ngerti artinya kamu punya achievement. First step atau mungkin step yang sedang kamu lakukan untuk sampai ke achievement itu apa? Yang sekarang lagi jalan prosesnya. Yang menurut kamu emang ini kamu lakuin ini karena kamu pengen punya arahnya ke sana, ke achievement yang kamu tadi bilang. Sorry, boleh gue kurang begitu mengerti. Oke. Proses yang sekarang ini kamu lagi jalanin untuk sampai ke biar jadi bartender artis tadi, apa yang konkretnya? Pastinya bikin suatu minuman atau memperdalam skill dengan di dunia bartending itu satu. Yang kedua, menekan ego. Memperhalus hati, mempertajam pikiran, memperkeras badan. Tuh gue ngutip dari guru tuh. Iya. Masuk akal ya. Memperkuat badan, mempertajam pikiran, sama memperhalus hati. Udah gitu aja. Setuju, oke. Menu minuman paling baru yang kamu ciptain? Menu minuman paling baru gue ciptain belum ada namanya, cuman dia cenderung rasanya fruity, sour, kecut, terus ada bitternya, ada floral. Basicnya jenis minuman apa? Basicnya terinspirasinya sebenarnya dari kayak semacam amaretto sour gitu. Itu international cocktail. Tapi ini kita yang membedakan lebih ke apa ya? Membuat bahan minuman yang cukup mudah kita dapat di seharian. Jadi minuman yang sekelas internasional. Walaupun belum bisa pada tahap internasional, tapi pengennya seperti itu. Treatmentnya dulu lah ya. Treatmentnya dulu ke arah sana. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya tuh buat kalian yang tadi dengerin. Dan ini soalnya kalau ngomongin mixologis di lingkungan saya aja itu secara nggak sadar sebenarnya mereka itu punya apa ya? Menuntut ada orang yang bisa kayak gitu. Ya contoh kita minum di jalan lah. Kita bawa minuman, nggak suka tuh minuman pahit. Enak kok, saya dicampur ini. Dasarnya sudah kan banyak yang ngerti sebenarnya. Itu kamu mau minum kayak gitu doang, lawaran tok, Raina campur iki wae, enak banget. Sering nggak? Sering dapat. Bahkan ada punya orang-orang masing-masing orang tuh yang didapat di jalan tuh, mereka punya punya signature-nya masing-masing sebenarnya. Itu lebih cenderung ke sense-nya mereka sih. Iya, betul. Taste-nya mereka, sense-nya mereka. Sesensitif apa mereka bisa menyatukan berbagai campuran liquid gitu kan. Yes. Oke, terima kasih. Berarti overall menjadi seorang mixologis adalah pekerjaan menyenangkan. Menyenangkan sekali. Tapi terakhir, lebih menyenangkan mana? Menjadi mixologis atau bekerja di balik layar film?
Untuk saat ini menjadi seorang mixologis. Untuk saat ini menjadi seorang mixologist. Yes. Alright. Kalau gitu thank you sudah ngobrol-ngobrol. Selamat bekerja kembali lagi nge-shift. Lagi sih. Oh ya, siap. Selamat kembali lagi ke dapur ya. Oke. Thank you. Thank you. Ya, itu tadi kita ngobrol sama Joe, seorang mixologis di Cold Heart. Kalau kamu pengen nyobain minumannya, boleh langsung aja mampir di JNM Blog, langsung aja cari Jonathan. Oke. Apa nih? Kompensasi. Iya. Kompensasinya nih. Karena kita program Ria ya. Uya Kuya. Bro, Saya juga bisa. Kita nggak ada surat kontrak nih. Nggak ada surat kontrak nih. Gimana loh? Ya, Oke, ini hasil sumbangan dari Arafatar. Terima kasih Arafatar ya. Siap. Oke, thank you Jo. Selamat kembali Siap, sama-sama. bekerja. Thank you ya. Thank you nih, thank you. Habis itu kita masih bakal ngobrol lagi. Tungguin lagi obrolan selanjutnya. The next day. Berarti kebetulan lagi di sini karena lagi ngurusin homestay-nya dong Mas Nero. Sebenarnya bukan kebetulan sih, hampir tiap hari. Hampir tiap hari sih. Ya semacam giving positive aura ke orang. We do something. We do something. We need to do something nih.